Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanak Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amala. Wani at-talabah, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk mempelajari kitab yang paling utama, yaitu kitab Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmunya yang bermanfaat kepada kita, membukakan pintu hidayah kepada kita. Selalu Allah kuatkan dan Allah tetapkan kita di atas agama yang hak ini. Karena kita tahu Al-Quran adalah petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan yang kelima ini dalam halaman yang ke 18. Makharijul huruf. Makharijul huruf terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah makharij dan yang kedua adalah al-huruf. Al-makharij, makharij jamak dari makhraj. Ya, diberikan catatan. Ya, dicatat. Makharij bentuk jamak dari makhraj. Baik. Kemudian al-huruf bentuk jamak dari harf. Makharij memiliki arti tempat-tempat. Berarti makhraj itu tempat, satu. Ya, satu tempat. Ya, di sini ada keterangannya ternyata. Ya, Anda belum baca. Yang artinya tempat keluarnya huruf. Ya, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut. Ya. Sehingga dapat dibedakan antara satu huruf
dengan huruf yang lainnya. Jadi tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut. Paham? Ya. Ketika kita membacanya berharokat, disitulah tempat keluar. Dan ketika kita sukunkan, di situ juga tempat berhentinya. Jika kita ingin mengetahui tempat keluar suatu huruf, bacalah huruf tersebut dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut. Ya. Contohnya, abba. Nah, itu. Menambahkan, yang kedua, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Contohnya ab. Nah, dengan demikian kita tahu, oh berarti huruf ba tempat keluarnya adalah di bibir. Ya, caranya apa tadi? Dengan dua cara. Yang pertama, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya. Kemudian menjadikan huruf tersebut tasydid ab, abba, abbi, abbu, atau gampang mensukunkan huruf tersebut. Ab, oh berarti di bibir, nggak mungkin di tenggorokan, ya. Baik. Contoh yang kedua, huruf nun, anna atau an. Kita akan mendapati suara nun keluar dari ujung lidah ya, menempel pada bagian gusi atas. An, nggak mungkin dari bibir. Ya, kita mengetahuinya tadi dari tekanan lidah itu ke gusi atas. Anna, oh dari lidah. Ya, keluarnya dari lidah bertemu dengan gusi atas. Baik, kita akan cepat ya, nanti isi saya praktek. Makharijul huruf ada 5, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Jazari, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Sebenarnya disebutkan makharijul huruf 17. Makharijul huruf itu ada 17. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya. Yang sudah dipilih oleh para ulama. Tetapi yang umum menjadi 5. Dari 17 itu dipokokkan menjadi 5. Yaitu kita tahu yang pertama adalah al-jauf. Yang disebut al-jauf adalah rongga mulut atau rongga tenggorokan. Rongga mulut dan rongga tenggorokan ya. Baik. Yang kedua al-halq, yaitu tenggorokan. Ya. Istilah-istilah ini kalau bisa kita ingat. Al-jauf adalah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kayak kalau ada pipa kemudian ada penyambungnya, ini mulut. Nah, rongga itu dia. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut. Al-halq tenggorokan. Nih, tenggorokan ya. Kemudian al-lisan adalah lidah. Asy-syafatan, kedua bibir. Ya, atas bawah ini. Kemudian al-khayshum, yaitu pangkal hidung. Yang pertama, al-jauf, kita lanjut selama 19. Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-jauf merupakan tempat keluarnya huruf mad. Nah, ini menjadi patokan kita. Yang sudah di bold di kitab ini, itu yang harus diingat. Al-jauf, huruf mad. Ada kaitannya. Al-jauf, huruf mad. Gampang ya? Baik. Maksudnya huruf mad apa? Yaitu alif yang didahului oleh huruf berharokat fathah. Alif sebelumnya fathah. Gitu gampangnya ya. Kemudian ya sukun atau waw sukun sebagaimana buku ini. Waw sukun
sebelumnya dhammah. Gitu ya. Kemudian ya sukun sebelumnya kasroh. Contohnya a, i, u. Nah, yang disebut mat itu panjangnya tadi. Itu keluar dari mana? Nah, rongga tadi. Sebagai anak pipa, ya, yang ada di sini. Nah, itu keluarnya huruf mat. Baik. Contoh gampang adalah yang disebutkan di sini. Di dalam surat Hud ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Yang di bold nuhiha. Nu waw sukun. Sebelumnya dhammah. Keluar dari mana? Al-jawf. Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Hi ya sukun sebelumnya kasrah. Keluar dari mana? Al-jawf. Hi nuhi. Kemudian ha alif sebelumnya fathah. Kalau alif tidak disebut alif sukun. Ya, ini catatan buat ikhwas sekalian. Alif tidak disebut alif sukun. Karena alif selalu sukun. Nggak ada alif berharokat. Adapun alif yang berharokat itu hamzah. Baik. Ketika ada alif berharokat itu hamzah. Baik. Kita bisa lihat di gambarnya. Alif sebelum fathah. Tuh ya. A terbuka mulutnya. Ada pipa tuh. Lompong ya. Maksudnya apa? Lancar gitu. Keluar suaranya dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah itu. Nggak ada hambatan. Kemudian U sama. Yang dibedakan adalah monyong. U, nu. Ya, diperhatikan di situ gambarnya monyong. Kemudian yang ya sukun. I. Bibir bawahnya agak sedikit diturunkan. Terlihat gigi bawahnya. I. Gigi serinya kelihatan ya. I. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua al-halq. Al-halq adalah tenggorokan. Makhraj ini terbagi menjadi 3 bagian. Baik. Yang pertama tenggorokan bagian bawah. Kita mulai dari paling bawah. Paling bawah. Yang pertama paling bawah hurufnya ada 2. Yaitu hamzah ha. Hamzah ha. Ya. Kemudian naik ke atas, tenggorokan bagian tengah. Hurufnya ada 2 juga. Yaitu ain ha. Ya. Tadi yang bawah hamzah ha dihafalkan. Hamzah ha ain ha. Naik sedikit ke tengah. Kemudian naik lagi ke bagian atas. Ghain kha. Ya, dihafalkan nih, Pak. Hamzah ha ain ha ghain kha. Nah, itu yang tenggorokan. Tenggorokan kan panjang, dibagi bawah, tengah, atas. Urutannya hamzah ha ain ha ghain kha. Dihafalkan ya. Hamzah ha ain ha ghain kha. Hamzah ha ain ha ghain kha. Baik. Nanti kita akan merasakan di situ. Oh iya benar ya. Hamzah dari bawah. Dari bawah. Ha dari bawah. A dari tengah. Ha dari tengah pula. Gha dari atas. Kha dari atas. Baik. Ini ada gambarnya. Tuh. Yang sinyal-sinyal bentuk sinyal itu
menunjukkan itulah tempat keluarnya. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut. Yang ketiga al-lisan. Yang ketiga al-lisan. Baik. Al-lisan artinya adalah lidah. Makhraj ini terbagi menjadi 10. Baik. Anak akan permudah nanti dihafal. Ya. Yang pertama, pangkal lidah paling belakang. Kita bisa lihat di gambar. Posisi menempel langit-langit. Pangkal lidah ya. Pangkal itu paling awal. Lidah yang berada di paling dalam. Menempel di langit-langit bagian yang lunak. Daging paling belakang setelah tenggorokan, yaitu qaf. Baik. Qaf. Qaf. Kemudian naik sedikit. Pangkal lidah paling belakang pula pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian lunak. Ya, naik sedikit dari yang qaf. Ke depan sedikit setelah qaf, yaitu kaf. Oke, dihafalkan. Qaf. Itu yang pertama, paling dalam. Dari lidah. Pangkal lidah. Bertemu dengan daging lunak setelah tenggorokan. Naik sedikit. Kaf. Qaf, kaf. Oke. Baik. Kemudian yang ketiga, lidah bagian tengah. Pada posisi langit-langit bagian atas. Ya, tadi dari pangkal lidah naik atau maju ke tengah lidah. Nah, hurufnya ada 3. Jasyaya. Oke. Jasyaya. Dihafalkan. Qaf, kaf, jasyaya. Nah, itu dihafalkan. Sambil ikuti ya. Qaf, kaf, jasyaya. Sambil dirasakan pula. Qaf. Oh ya. Pangkal lidah bertemu dengan daging lunak setelah tenggorokan. Kaf naik sedikit, maju setelah huruf qaf. Kaf. Qaf, kaf. Jasyaya. Nah, itu tengah. Ini lidah. Ini ya. Itu gimana? Gini. Ini. Qaf, kaf, tengah. Jasyaya. Baik. Lanjut. Kemudian yang keempat. Salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas. Baik. Di sini nih jelas sekali diberikan gambar. Yang warna hitam, ini kalau berwarna harusnya yang hitam itu biru. Kemudian yang putih, yang tulisannya menyentuh itu harusnya kuning. Tapi karena ini tidak berwarna, jadi yang menyentuh warna putih, yang menekan warna hitam. Nah, disitulah huruf bod. Jadi dari tepi lidah, sisi lidah. Salah satunya atau kedua-duanya. Yang menekan sisinya. Yang menempel ujungnya. Paham? Bod. Nah, nambah satu lagi. Qaf, kaf, jasyaya. Bod. Baik.
Kemudian masuk ke yang selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima sekarang. Ya. Ujung dua tepi lidah. Ujung dua tepi lidah. Sampai pada akhir ujung lidah. Ya. Ujung dua tepi lidah. Sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas yang berhadapan pada dua gigi geraham pertama dan dua gigi taring, dua gigi seri samping, dan dua gigi seri, yaitu huruf lam. Posisi lidah pada gusi dari gigi-gigi bagian atas. Ya, bisa kita lihat. Yang ada titik-titiknya, disitulah menempel lidah. Ujungnya ya, ujung lidah. Berarti tadi dari pangkal, qaf, kaf, ke tengah, jasya, kemudian ke samping, dari tengah menyamping dulu menuju depan. Bo, la. Oke. Baik. Kemudian kita lanjut. Di sini huruf F di halaman 21 yang ke-6. Ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas. Ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas. Ini gigi seri ya yang dua nih. Di bawah sedikit setelah lam, yaitu nun. Nun. Turun sedikit ya. Tadi lam agak kedalaman, agak di dalam. Nun maju sedikit lagi. Ya. Kita sudah ada berapa huruf? Kita ulang. Qaf, kaf. Itu yang pangkal lidah. Jasyaya tengah. Bo sisi lidah. Ya. Bo. Kemudian maju ke depan. La, na. Ya, sudah ada 8. Kemudian kita lanjut ke huruf G ya. Awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas, yaitu huruf ro. Ya. Punggung ujung lidah. Ro. Setelah nun tadi ro. Ya. Dekat dengan huruf nun pada posisi gusi dua gigi seri atas. Jadi urutannya mudah. Qaf, kaf, ya, dekat itu pertama. Jasyaya yang kedua. Dan 3 bo, la, na. Ya. Kita sudah ada 6. 6 tempat. Qaf, kaf, jasyaya. Bo, la, na, ro. Nah, itu dihafalkan. Ana ulang ya. Sambil dihafal. Qaf, kaf, jasyaya. Bo, maju, la, na, ro. Nah, baik. Qaf, kaf, jasyaya. Bo, la, na, ro. Nah, lanjut. Ha, punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Kalau tadi do la naro atau la naro itu pada gusi dua gigi seri atas. Namun yang sekarang ini
pangkal 2 gigi seri atas. Berarti awal tumbuh gigi seri itu. Nah, apa hurufnya? Podata. Podata. Ya. 3 huruf. 1 tempat. Kalau ini 1 tempat ya. Podata. Baik. Podata. Lidah ujungnya tempelkan ke 2 gigi seri atas. Pangkal. Pangkal 2 gigi seri atas. Podata. Baik. Kita ulang. Qaf, kaf, jashaya. Bo, la, na, ro. Podata. Ya. Sudah ada 12 huruf. Baik. Kemudian kita lanjut. I. Ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah. Lalu suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Ini dikebawahkan lidahnya, ujung lidah. Hurufnya ada 3. So, za, sa. So, za, sa. Lidah ujungnya diturunkan ke bawah. Nanti suaranya keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan yang bawah. Sozasa. Tadi 12 tambah sozasa. Sudah ada 15. 15 huruf ya maksudnya. 15 huruf. Kita ulang. Qaf, kaf, jashaya. Do, la, na, ro. Qodata. Sozasa. Sudah ada 15? Oke. Kita ulang lagi. Ya. Qaf, kaf, jashaya. Dod, la, naro. Qodata. Sozasa. Nah, baik. Kalau sudah hafal ini yang terakhir mudah. Sisanya ada 3. Punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung 2 gigi seri atas. Baik, kita bisa lihat di gambar. Ujungnya itu sedikit keluar. Ujung gigi seri atas. Nah, bisa lihat juga di kamera. Ujung lidah Ana keluar sedikit. Apa hurufnya? Lo, za, sa. Lo, za, sa. Nah, 15 tambah 3, 18. Berarti huruf yang keluar dari al-lisan ada 18. Dari 18 ini dibagi menjadi 10 bagian. Qaf tersendiri, kaf, kemudian jashaya gabung, ya. Kemudian do sendiri, la sendiri, nun sendiri, dolana, na ya atau na. Kemudian ro sendiri, qodata, ya, gabung, sozasa digabung 15, terakhir lozasa. Baik. Coba ya sambil diikuti. Qaf, kaf. Jashaya. Do, la, naro. Do, la, naro. Qodata. Sambil dirasakan juga. Kemudian sozasa. Kemudian ujung lidah lozasa. Baik. Catatan sedikit. Di sini ada tulisan di huruf ro tebal dan tipis. Kemudian huruf to, huruf so, huruf lo. Ini tebal semuanya ya. Terutama to, so, lo. Yang
menjadi ciri khas huruf tebal itu lidah belakang. Pangkal lidah itu naik. Ya, digambar. Ya. Ro naik belakangnya. To belakangnya naik. Sod belakangnya balik. Naik. Kemudian dha naik. Ya. Berarti kita sudah mempelajari 3 keluar huruf. 3 tempat keluarnya huruf. Yang pertama al-jawf, yaitu huruf mad, fathah atau alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Contohnya nuhiha. Yang kedua al-halq. Al-halq tenggorokan terbagi menjadi 3. Hamzah ha paling bawah, ain ha tengah, ghain kha atas. Ya. Sudah ada berapa huruf? Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Itu hurufnya. Ada 6. Baik. Kemudian kita masuk ke lisan, lidah. Hurufnya tadi ada 18. 18 tambah 6 24. Nah, berarti sisanya ini ya ada di asyafatan. Baik, kita lanjut. Asyafatan dan al-khaysum ya. Asyafatan, kedua bibir. Makhraj ini terdiri menjadi 2 bagian. Halaman 22. Yang pertama, bibir bagian bawah. Dalam posisi menempel pada 2 gigi seri atas. Ya. Ya, bisa dilihat di gambar. Tapi jangan terlalu dalam juga. Sa. Itu huruf fa. Kemudian yang kedua, bertemunya kedua bibir dalam keadaan tertutup, yaitu ba. Ya, ditempel ba. Atau disukunkan. Ab. Nah, kan nutup nempel. Abe, tapi dipantulkan. Abe. Kemudian mim, bertemunya kedua bibir dalam keadaan tertutup disertai dengan gunnah yang keluar dari khaysum, yaitu mim. Mim. Ya. Yang terakhir waw. Kedua bibir dimonyongkan ke depan dengan membuka sedikit celah, yaitu huruf waw. Wa. Ya. Baik. Hurufnya tadi fa, mim, fa, ba, mim, waw. Yang terakhir al-khaysum. Al-khaysum pangkal hidung bagian atas, tempat keluarnya huruf, bunyi atau suara gunnah. Nun dan mim. Baik. Kita ulang. Sudah kita pelajari semua tempat keluar huruf. Yang pertama adalah al-jawf, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang keluar adalah huruf-huruf mad, yaitu alif sebelum fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, atau waw sukun, dan yang terakhir waw sukun sebelum dhammah. Dalam kata nuhiha itu dirangkum. Yang kedua al-halq. Halq ini tenggorokan terbagi menjadi 3 bagian. Paling bawah, kita mulai dari paling bawah. Hamzah ha, ain ha, naik tengah, naik lagi ke atas, ghain kha. Baik. Ada 6 huruf. Kita masuk ke al-lisan. Al-lisan artinya lidah. Ya. Ada 18 huruf. Baik. Kita sebutkan. Qaf, kaf, jasyaya. Ya. Qaf dari pangkal, kaf naik sedikit, jasyaya tengah. Kita menuju samping. Bo. Maju ke depan. La. Maju lagi. Na. Ya. Begitu pula ro. Masih di ujung. Namun bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Todata.
Kemudian ujungnya lidah diturunkan ke bawah. Bertemu dengan gigi seri bawah. Yaitu sozasa. Ya, setelah ke bawah masih di ujung, keluarkan sedikit ke ujung gigi seri atas. Baik. Ghazatha. Ya. Qaf, kaf, jashaya. Dha, la, nara. Qadata, sazasa, ghazatha. 18. Ditambah 6, 24. Kemudian kita masuk fa, ba, mim, waw. Ada berapa total? 28. Ya. Satu lagi, ini huruf alif. Ya, jadi total huruf hijaiyah ada 29. Ya, dicatat. Huruf hijaiyah totalnya 29. Tadi kalau kita hitung semuanya hanya ada 28. Satunya lagi adalah alif. Baik. Ana akan persilahkan kepada ikhwah sekalian yang mengangkat tangan. Nanti Ana persilahkan untuk praktik. Silahkan. Ya, Pak Hartoyo. Tafadhal. Kita praktek yang al-jawf, Pak. Al-jawf. Ya. Itu Halaman 19. 19 ya. Mulai dari yang alif fathah ya. Dari katanya saja. Oh ya, boleh. A, I, U atau A, U, I. Ya, silakan praktekkan. A, U, I. Baik. Kemudian ke al-halaq, Ustaz, yang hamzah. Ini ayatnya yang nuhiha. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Baik. Dibaca dulu nuhiha. Nuhiha. Baik. Kemudian tadi ketika baca ayat ini, yang amba itu ada bendera, dipanjangkan lagi. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Baik. Mumtaz. Lanjut ke al-halq. Aha, ain, ha, Ain ha. ain, ha, ghain, kho. Nah, sekarang coba disukunkan. A. Ustaz, gimana Ustaz? Ya. Aha. Coba. Aha. Ya. A. Ya. Kemudian A. A. A dulu. Kan ditambahkan hamzah. Kemudian ainnya disungunkan. A.
A. Baik. Sekarang ainnya ditasydidkan. A. 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 Baik, sekarang ha. Disukunkan. Yang ini Ustaz ya? Yang apa? Ha. Yang H, yang H. Ya. Aha. Ah. Aha. Ah. Oh, di sini ya, di sini ya Ustaz. Maaf. Ah. Turunkan lagi supaya tidak ada kho-khonya, bukan tapi ah. Ah. Ya, bentar. Lanjut. Yang goin Ustaz. Iya. Ag. 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 Ya, mumtaz. Jangan terdengar ago atau age, tapi ag. Ya, Boleh saya ulang Ustaz biar lebih. boleh. Ag. Ag. Jangan age. Ag. Ag. Ya. Ag. 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 Ya. Baik. Kho. Ah. 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 Tebalkan. Ah. Ah. Nah, sekarang coba ditasyidkan. Akho. Akho. Akh. Akho. Disukunkan tebal. Akh. Ah. Bukan ah, tapi ah. Ah. Ya. Begitu Ah. pula gho. Agho. Agho. Agh. Ag. Ya. Mumtaz. Barakallahu fiik. Mau lanjut? Boleh Ustaz coba yang alisan. Ya. Qaf. 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 Panjangkan sedikit ya ko-nya. Qaf. Qaf. Ya. Lanjut. Kaf. 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 Ya, kalau qaf tebal, ka ditipiskan. Kaf. Kaf. Ya. Jasaya. Ja. Ja. Sya. Sa. Alirkan dulu anginnya di dalam mulut. Sya. Sa. Ya. Ya. Baik. Lanjut. Dod. Bo. Do. Ya, bisa bod atau bo. Coba diucapkan bo. Do. Bod. Dod. Panjangkan dulu. Bod. Dod. Baik. La. Baik. Lam. Lam. Mumtaz. Lanjut. Nun. Baik. Ro. Ya, coba dibaca yang tipis. Ri. Ri. Ya. Baik. To. Za. O. To. Mulutnya diwanti-wanti, jangan monyong. Po. To. Gimana? To. Jangan dimonyongkan. Po. To. To. Ulang. To. Ya. Po. To. Ya. Lanjut.
za, ta, Ya. sod, Sode. sode. Kalau mau di apa namanya ada dalnya, dipanjangkan dulu. Sode. Sode, Sode. sode, Ya, atau so, ya. za, Gimana? za, Za. za, Baik. sin, Sa. sa, Ya, baik. zo, Ya. zal, Za. za, Za. za, Baik. sa. Baik. Lanjut atau sudah? Sudah, Ustaz. Sudah. Baik. Ya. Barakallahu fiik, Pak Hartoyo. Dilatih lagi tuh yang seperti tadi hurufnya seperti bod, ya, dan shinnya sya. Ya. Baik, insya Allah sekarang sudah tahu. Nah, yang mau lagi silahkan. Ana Ustaz. Suaranya nggak kedengeran, Ustaz. Suara antum nggak kedengeran, Ustaz. Oh ya. Tafadhal. Dari awal lagi, Ustaz. Iya, ya. Atau Pak Rahman Hakim silakan baca yang asyafatan. Syafatan. Ya. Fa. Ba. Nah. Fa. Ya. Ba. Ma. Baik. Wa. Ba. Ba. Mim. Mim. Waw. Waw. Tipiskan dulu wa. Wa. Ditarik. Setelah monyong ditarik. Waw. Waw. Ya. Baik. Al-Khayshum. Nun. Yang dimaksud Al-Khayshum di sini adalah gunnahnya ya. Benar. Tadi pangkal hidung. Al-Khayshum bagian atas. Tempat keluar seluruh bunyi atau suara gunnah. Nah, gunnah itu nanti yang kayak nanti ada hukum-hukum ya, hukum-hukum tajwid yang ada gunnah-gunnahnya itu keluar dari khayshum. Makanya hukum nun sukun dan tanwin itu nanti nun, ya kan? Kemudian hukum mim sukun, mim, nanti ada gunnah-gunnahnya, ada yang jelas. Itu berkaitan dengan nun dan mim. Selain nun dari lidah, tadi yang sudah kita tahu, namun suara gunnah itu ada juga dari huruf nun itu, yaitu hidung. Makanya kalau kita tutup hidung kita, membaca suara atau huruf nun tidak akan bisa. Ya kan? Nah, nggak bisa. Apalagi kalau bertasydid. An, nggak bisa. Ya. An. Nah, itu tanda dari hidung. An, atau am. Nah, itu tanda dari hidung. Mim selain dari bibir, ya, gunnahnya itu dari hidung. Baik. Mau baca lagi yang mana, Pak? Serantum.
Oh, terserah Ana. Coba yang al-halq. A. Ha. Ya. Ain. Ha. Ghain. Kha. Baik. Coba disukunkan sekarang. A. Ah. A. Ah. Agh. Akh. Ya. Mumtaz. Barakallahu fiik, Pak. Taufik barakallah. Baik. Ada lagi nih angkat tangan nih. Hanif. Ya, silakan. Dinyalakan kameranya ya. Naam, Pak Ustaz. Ya. Baca yang mana? Terserah Bapak. Baca yang al-lisan. Terserah Halaman Pak Ustaz, 20. Pak. Al-lisan. Baik, Pak Ustaz. Huruf hijaiyahnya aja atau itunya juga, Pak? Huruf Definisinya juga, Pak. hijaiyah. Qaf. Qaf. Ulang. Kaf. Qaf. Kaf. 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 Ya. Shin. Jim. Baik. Ulangi setelah Ustadz ya. Bot. Qaf, Qaf. kaf, Qaf. Qaf. Ya, Qaf. kaf. Kaf. Dilihat kitabnya. Ja, Ja. sya, Sha. baik. Ya, Ya. baik. Ya. Lanjut. Bod. Bod. Baik. Gitu ya, Pak ya. Lanjut. La. Hmm. Nun. Baik. Nun. Ra. Baik. To. Jangan sampai monyong. Dal. Po-nya jangan sampai monyong ya. Po, Po. ya. Po. Dal. Ta. Baik. Sod. Sod. Za. Sod. Baik. Sod. Za. Sa. Baik. Dho. Za. Allah. Hati-hati jangan monyong. Allah. Allah. Dho. Baik. Sa. Baik. Za. Za. Sa, Sa. za. Za. Ya, baik. Sa. Za. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Pak Irfan Prayuda. Silakan Pak Irfan.
Ya Ustaz. Dari yang Al-Haq. Ya, tafadhal. A, Ha, Ain, Ha, Gha, Kha. Baik. Hamzah, Hamzah, Ha, hamzah, Hamzah, za, Za, hamzah, 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 Ha, ain, ha, Ain, Ha, ghain, kha. Ghain, Kha. Ya, Qaf, Qaf, Ja, Shin, Ya, baik. Zod, Lam, Nun, Ro, To, Za, Ta. Sod, Panjang ya. Sod, 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 Zai, Sin, sin. Sin, Baik. Zo, Dikeluarkan lidahnya ujung sedikit. Allah. Zo, Zo, Allah. Zo, Ya, Zo, baik. Za, Sa, Za. Za, Baik. Sa, Keluarkan lagi sa. Sa, Coba sekarang disukunkan. Al. Az, Digetarkan. Al. Az, As. Az, Keluarkan lidahnya. As. As, As. As, Ya, as. As, Al. Az, Ya. Baik. Fa, Baik. Ba, Mim, Waw, Monyong ditarik lagi. Wow. Waw, Baik. Waw, Ditarik lagi, Pak. Wow. Waw, Waw, Ya. Wow. Waw. Baik, mumtaz. Jazakallah khair. Yang tebal-tebalnya agak perlu latihan, Ustaz. Ya. Kita akan latih insyaallah dan baik dilatih sendiri ya. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Bar- Tadi ini angkat tangan siapa tadi ya? Anda turunkan. Angkat tangan lagi, Pak. Afwan. Sebelum Deris, Pak Deris Arianto tadi siapa ya? Ah, ini. Pak Afrinaldi. Ya. Silakan Pak Afrinaldi. Afrinaldi. Baik. Silakan. Sebelum kita tutup Pak Afrinaldi. Gelap ya. Tidak terlihat mukanya. Halo? Oh ya, silakan Pak. Betul Pak Afrinaldi tadi angkat tangan? Oke, kalau tidak tadi yang terakhir ya.
Pak Deris Arianto. Atau sudah? Baik. Mungkin kita cukupkan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nanti ikhwas sekalian dilatih huruf-huruf ini tadi kita tahu tempat keluarnya. Pertama secara teori. Yang kedua dengan cara mempraktekkan. Atau adapun dengan cara praktek, yang pertama adalah menambahkan hamzah di awal, disukunkan huruf tersebut. A, B, A, ah, kemudian aku, ak, aj, ash, ai. Nah. Kemudian al, an, alpo, ad, at. Kemudian as, kemudian atau ditambah tasdidkan, ya. Akko itu bertasdid. Akko, akka, aja, asya, ayya, Allah, alla, anna, arra, atto, adda, atta, assa, azza, assa, Allah, azza, assa, affa, abba, amma, awwa. Tayyib. Barakallahu fikum. Kita cukupkan ikhwas sekalian. Barakallahu fikum. Semoga ilmu yang disampaikan dapat dipahami, bermanfaat, dan bisa memperbaiki bacaan ikhwas sekalian. Ini penting. Ya, nanti kita akan latih lebih banyak. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita masuk ke langsung halaman 29 ya. Latihan pengucapan huruf. Adapun sifat huruf, ikhwas sekalian bisa diperdalam di tingkat selanjutnya, ya, atau dibaca sekalian oleh ikhwas sendiri ya. Ya, nanti akan Anda singgung sedikit demi sedikit. Jadi kalau disinggung nanti sudah paham. Ya. Tapi tidak dibahas secara terperinci. Kita akan langsung ke prakteknya di halaman 29 nanti. Atau kita akan baca sedikit contoh-contohnya. Ya, kemudian ikhwah baca sehingga nanti kalau disinggung bisa paham. Wallahu ta'ala. Pak Ustadz. Baik. Ya. Kita cukupkan. Allah ta'ala a'la wa a'la. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silahkan ya Pak sekalian, boleh dinyalakan mic-nya ya, sudah bisa nyalakan otomatis sendiri. Kita cukupkan, kita baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.
Jazakallahu khairan Pak Ustaz. Wa iyyakum jami'an.